Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Yoli Agnesia, pada mata kuliah Matematika Dasar 2. Pada minggu ke-6, sesi kedua ini, kita akan belajar subtopik 9.8, yakni deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, pada subtopik ini, kita diharapkan dapat menentukan deret Taylor dan deret Maclaurin dari suatu fungsi di sekitar titik tertentu. Oke, sebelumnya, pada pembahasan beberapa subtopik yang lalu, kita belajar kalau misalnya kita diberikan suatu deret, maka kita diminta untuk menentukan atau mengetahui kekonvergenan deret tersebut ya. Bila mungkin, kita juga diminta untuk menentukan jumlahan dari deret tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya ditambah gitu ya. Misalkan diketahui suatu fungsi ya, fungsi f, misalnya sin x atau ln cos kuadrat x. Nah, sekarang dapatkah kita menyatakan f tersebut sebagai suatu deret pangkat dalam x ataupun dalam x kurang a? Nah, misalkan di sini kita punya fungsi fx. Nah, dapatkah kita menguraikannya sebagai suatu deret pangkat sebagaimana halnya ya, yang ini nih, fx sama dengan c0 tambah c1 kali x kurang a dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya fungsi fx, nah apakah bisa kita nyatakan fungsi ini ke dalam deret pangkat seperti halnya yang ini untuk x di sekitar a. Nah, artinya kalau misalnya si fungsi ini bisa dinyatakan ke dalam deret pangkat, artinya dengan kata lain itu artinya dapatkah kita gitu ya, pertanyaannya jadinya apakah kita bisa menentukan nilai C0, C1, C2, C3 dan seterusnya sehingga deret pangkat di atas konvergen ke fx untuk x di sekitar a. Jadi gini ya, kalau misalnya kita punya fungsi dan fungsi itu bisa dituliskan atau diuraikan ke dalam deret pangkat seperti halnya yang ini nih, dengan si AN-nya itu C0, C1, C2, C3, Cn lah ya. Nah, maka kalau misalnya bisa, maka kita harus bisa ya menentukan nilai dari C0, C1, C2, C3, dan C untuk N seterusnya. Nah, Oke, kalau misalnya andaikan gitu, kita andaikan sekarang si F itu bisa diuraikan. Nah, jadi kita andaikan dia bisa diuraikan sebagai suatu deret pangkat di sekitar X kurang A. Jadi di sini pengandaian ya, jadi bisa gitu. Jadi dia bisa diuraikan seperti ini. Oke, sekarang tujuan kita adalah untuk mencari C0, C1, C2, C3, dan Cn gitu untuk n yang berjalan dari n sampai dari 0 sampai tak hingga. Nah, jadi kita mencari C0 atau nilai Cn-nya ini dengan cara menurunkan si fungsi itu terhadap x. Jadi fungsi ini, si fx ini kita turunkan terhadap x. Nah, kalau kita turunkan f ini terhadap x, artinya kita menurunkan setiap sukunya terhadap x. Oke, ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk turunan pertama, kita punya yang C0 itu jadi 0 ya, karena turunan konstanta itu 0. Kemudian untuk suku kedua, C1 ini kan X-nya pangkat 1, jadinya C1 adalah turunan dari suku kedua. Untuk suku ketiga, turunannya adalah 2C2 X kurang A. Nah, ini bisa pakai turunan rantai sebenarnya ya. Turunan pangkat dulu 2C2 gitu ya. Kemudian X kurang A jadinya pangkatnya jadi 1. Nah, intinya bisa lah ya menurunkan setiap sukunya ini. Oke. Setelah kita dapat untuk yang pertama, turunan pertama maksudnya, kemudian kita lakukan kembali turunkan lagi si turunan pertama ini sehingga kita memperoleh turunan kedua seperti ini. Kemudian turunkan lagi, maka kita akan memperoleh turunan ketiga. Jadi setiap suku-sukunya ini kita turunkan. Nah,
Kalau mau cari turunan kedua, berarti C1 kita turunkan jadi 0, makanya nggak ada lagi di turunan kedua ya, C1. Nah, jadinya yang C2, C2 untuk suku kedua ini yang akan menjadi konstanta baru. Nah, ini konstanta yang suku konstantanya gitu. Nah, oke ya. Jadi, sekarang kita sudah punya formula untuk turunan setiap orde dari si fx. Oke. Sekarang, bagaimana kalau misalnya kita substitusi si x-nya itu dengan a? Nah, jadi kita substitusi ke fx, ke fx, ke f aksen x, f double aksen, pokoknya ke semua nilai atau ke semua formula turunan si fx. Nah, hasilnya kita akan memperoleh C0-nya sama dengan FA, C1-nya sama dengan F aksen A. Nah, ini bagaimana gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bisa cek ya. Nah, coba sekarang kalau misalnya kita substitusi A. Jadi di sini ada FA sama dengan C0 ditambah. Nah, untuk suku kedua dan seterusnya ini akan menjadi 0. Kenapa? Karena A dikurang A itu 0 ya. Nah, jadi semua yang ada X kurang A itu akan menjadi 0. Sehingga yang tersisa adalah suku C0 saja. Nah, makanya di sini untuk di sini artinya kita memperoleh persamaan C0 itu sama dengan FA gitu. Yang ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita substitusi keturunan pertamanya. Oke, berarti untuk suku kedua dan seterusnya ini akan menjadi 0. Kenapa? Karena dia punya X kurang A. Nah, sehingga yang tersisa adalah C1. Nah, dalam hal ini kita memperoleh C1-nya itu sama dengan F aksen A. Nah, makanya ditulis di sini C1 itu sama dengan F aksen A. Nah, begitu seterusnya kita substitusi lagi ke F double aksen A, F double aksen gitu ya. Kita substitusi X-nya jadi A, sehingga suku kedua dan seterusnya ini akan menjadi 0, yang tersisa adalah 2C2. Nah, dari sini, kalau kan tujuan kita tadi mau mencari apa? Ya, kalau misalnya ini kita andaikan bisa ditulis seperti ini, maka kita akan mencari C1, C0, C1, dan C seterusnya ya. Nah, maka di sini untuk F double aksen A sama dengan 2C2, maka ini kita akan memperoleh C2-nya itu sama dengan F double aksen A per 2. Nah, seperti ini. Nah, hal yang sama juga kita lakukan kepada si F3, turunan ketiga maksudnya. Nah, kita lakukan ke turunan ketiganya sampai nanti ke turunan seterusnya. Nah, sampai di sini kita bisa buatkan rumus umum untuk CN-nya, yakni turunan ya, nilai dari turunan ke N dari si F X ya. Jadi turunan ke N di saat X-nya sama dengan A dibagi dengan N faktorial. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah kalau misalnya si fungsi f(x) kita ini bisa dituliskan ke deret pangkat di sekitar X sama dengan A, maka gitu ya, nilai koefisien atau ya C0 sampai Cn-nya ini akan sama dengan turunan di setiap orde dari si fx tersebut di titik A gitu. Nah, jadi sekarang gini ya, kalau misalnya fx itu bisa diturunkan ya, pertama bisa diturunkan beberapa kali gitu ya, berulang kali. Nah, dan bisa dituliskan atau diuraikan gitu ya ke dalam deret pangkat. Maka untuk ya deret pangkatnya tadi yang seperti ini ya, fx sama dengan C0 ditambah C1 kali X kurang A pangkat 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka C0-nya itu, Cn-nya itu bisa kita tulis atau nilainya akan sama dengan F turunan ke N dari si F di titik A ya, dibagi N faktorial. Nah, ini kita punya ini nih. Nah,
Jadi kalau misalnya dia bisa ditulis, ya berarti si CN-nya ini, gitu. Oke ya, bisa ya. Sekarang, ya oke, saya lupa, ternyata ini ada ya. Jadi, di sini kesimpulannya, jika F dapat diurai sebagai deret pangkat seperti ini, maka F mempunyai turunan pada setiap orde. Oke, kebalik saya tadi ya. Maka F mempunyai turunan di setiap orde, dan si CN-nya itu sama dengan nilai turunan ke N dari si F di titik A ya, dan dibagi per N faktorial untuk N-nya jalan dari 0 sampai tak hingga. Nah, di sini F F0 A itu adalah FA dan 0 faktorial itu adalah 1. Nah, jadi di sini kita punya apa namanya? Sebuah implikasi ya. Jika ini, maka ini gitu. Nah, tapi kebalikannya nggak berlaku. Maksudnya kita belum tahu gitu ya. Kalau misalnya sebuah, oke, berarti saya di sini gini ya. Ini nggak boleh nih. Oke, saya salah menuliskan. Nah, jadi di sini jika F bisa dituliskan ke dalam deret pangkat seperti ini, maka gitu ya, maka si CN-nya itu sama dengan ini. Nah, tapi kebalikannya belum tahu apa kebalikannya. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi ya, kita punya fungsi nih. Nah, kebalikannya berarti ke sini ya. Kita punya fungsi, dia punya turunan ya di setiap ordenya, dan kita bisa cari sebuah kita bisa cari setiap turunannya itu di titik A, kita bagi dengan N faktorial, nanti kan jadilah dia C0, C1, C2, C3 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buatkan suatu deret pangkat gitu dari si fungsi turunan fungsi tersebut, nah apakah dia bisa kita samakan dengan Fx? Nah, ini kan maksud dari kalau dia dibalik ya. Nah, ini yang belum tahu benar kebenarannya gitu. Makanya di sini kita perlu jaminan ya. Kalau misalnya kita punya sebuah fungsi f yang dia mempunyai turunan di setiap orde, lalu kita bisa tuliskan deret pangkatnya ya, deret pangkat untuk fungsi tersebut dengan cara mencari C0, C1 dan seterusnya itu melalui turunannya gitu ya. Kita bisa buatkan. Nah, kita harus ada jaminan sehingga si deret pangkat yang kita buat ini sama dengan si Fx. Nah, apa itu jaminannya? Oke. Nah, ini nih pertanyaannya. Bagaimana jika keadaan sebaliknya gitu kan? Kalau misalnya diketahui turunan ke N untuk setiap N. Nah, dan Cn-nya kita bisa hitung kan dengan rumus sebelumnya. Nah, apakah jumlah deret yang diperoleh sama dengan Fx? Nah, ini pertanyaannya sekarang kan. Nah, ini yang akan kita jawab ya. Kita harus punya tools atau jaminan untuk membenarkan ini atau ya untuk memberikan kebenaran untuk ini gitu. Nah, sekarang sebelum itu kita harus tahu dulu nih. Kita pelajari dulu apa definisi dari deret Taylor sama deret Maclaurin. Nah, pertama deret kalau misalnya kita uraian dari deret pangkat untuk F di sekitar A, itu disebut deret Taylor untuk F di A gitu ya. Nah, jadi gini, saya ulangi lagi aja ya. Nah, uraian deret pangkat untuk F di A disebut deret Taylor untuk F di A berupa, nah seperti ini nih. Jadi, deret Taylor untuk F di A itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi yang namanya deret kan memang penjumlahan dari beberapa suku, penjumlahan dari banyak suku sejumlah tak hingga ya banyaknya. Nah, kalau deret Taylor bentuknya seperti ini nih. Nah, jadi deret Taylor untuk F di A, nah kita bisa tuliskan seperti ini. FA ditambah F aksen A dikali X kurang A, kemudian F double aksen A per 2 faktorial dikali ini, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalnya A-nya kita ganti dengan 0,
maka dia disebut dengan deret Maclaurin. Nah, jadinya seperti ini nih, F0 ditambah F aksen 0x. Jadi kan kalau ini diganti diganti 0, makanya ini jadi X aja ya. Nah, makanya di sini X gitu. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sekarang bentuk ini kan tadi mirip sama ya dengan bentuk yang deret pemisalan deret pangkat untuk fx yang kita bahas sebelumnya. Nah, jadi kembali lagi kalau misalnya deret Taylor itu ini deret Taylor deret Taylor untuk f untuk sebuah fungsi fx gitu ya di A ya di A gitu ya di sekitar A. Nah, maka kita tulisnya seperti ini. Oke. Kalau misalnya deret Maclaurin, nah kalau deret Maclaurin itu berarti untuk deret Maclaurin itu adalah deret Taylor di mana A-nya sama dengan 0. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi nanti seperti halnya deret-deret yang sebelumnya pernah kita bahas juga ya, X-nya ini nggak X kurang 3, nggak X kurang 2, tapi X aja gitu. Nah, sekarang adalah rumus Taylor dengan sisa. Nah, tadi kan kita udah tahu nih rumus untuk atau ya deret Taylor, rumus Taylor itu sama aja ya. Nah, bentuknya seperti ini nih. Nah, kalau misalnya rumus Taylor itu atau deret Taylor itu kita kita tuliskan dengan adanya sisa, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau tadi kan FA ditambah bla 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 bla. Nah, terus ada titik 3 aja kan ya. Nah, kalau ini dia tuliskan formasi lengkap dari suku-sukunya, tapi untuk sisanya ditulis aja R N X. Nah, bisa dilihat ya di sini bedanya ini titik 3 aja. Kalau di sini dituliskan sampai N dan sisa suku sisanya dituliskan dengan R N X. Nah, oke. RNX di sini itu bentuknya berupa turunan ke N plus 1 di titik C dibagi N plus 1 faktorial dikali X dikurang A N berpangkat N tambah 1 dengan C merupakan suatu titik di X dan A. Jadi di sini si deret Taylor itu akan sama dengan Fx kalau si RNX-nya ini bernilai ini nih. Ini. Jadi si C-nya ini kita nggak tahu berapa gitu. Kalau misalnya udah tahu ya udah si Fx-nya ini udah jadi sesuatu yang bentuknya tentu ya jadinya. Maksudnya jadinya dia suatu nilai kalau misalnya C-nya udah kita tentukan gitu. Makanya di sini C-nya itu berada di X dan A. Oke. Nah, jadi di sini kita baru bisa menuliskan si Fx itu dalam bentuk deret Taylor ya, deret Taylor di sini dengan adanya sisa yang kita nggak tahu sisanya ini berapa. Nah, dengan adanya teorema Taylor sebagaimana berikut ini, maka teoremanya berbunyi gini. Misalkan si F itu fungsi yang mempunyai turunan di setiap orde dalam selang ini nih A kurang R sampai A plus R. Nah ini, jadi ini selang I sebenarnya ya, anggaplah I namanya. Maka untuk setiap X anggota I berlaku, nah ini. Jadi tadi kan kita mempertanyakan ini ya sebenarnya ya. Kita mempertanyakan kebalikan dari si yang tadi. Nah, kita mempertanyakan yang ini. Kalau F punya turunan, kemudian kita bisa bentuk si suatu deret sehingga deret ini nanti apakah dia sama dengan Fx itu kan pertanyaannya. Nah, dengan teorema Taylor, nah di sini dia menjamin nih kalau kita punya suatu fungsi f yang mempunyai turunan di setiap ordenya ya, asalkan si x-nya itu berada di selang ini ya. Maka untuk setiap X gitu di dalam selang tersebut akan berlaku ini bahwa si Fx-nya itu sama dengan
deret pangkat yang kita peroleh dari turunannya di titik A. Nah, tapi ada syaratnya. Nah, kita boleh samakan ini ya. Kita boleh ini benar kalau jika dan hanya jika limit dari sisanya yang tadi itu ya sama dengan 0 gitu untuk suatu C di selang I tadi. Nah, jadi kebalikannya tadi ya berlaku apabila kita bisa menunjukkan bahwa limit Rn itu sama dengan 0. Ya, soalnya di sini adalah kita akan menentukan deret Maclaurin untuk fungsi sin X dan kemudian kita diminta untuk menentukan atau membuktikan bahwa deret tersebut memang ia menyatakan sin X. Nah, pertama tentu kita cari dulu deret Maclaurin yang dimaksud gitu ya. Nah, oke, pertama kita cek dulu setiap turunan untuk fungsi, ya kita misalkan ya bahwa fx adalah sin X. Kemudian kita cek turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata kemudian karena yang diminta itu adalah deret Maclaurin, maka A yang kita substitusi adalah A sama dengan 0. Nah, silakan disubstitusi ya. F0-nya berarti kita substitusi ke fungsi yang ini. Berarti sin 0-nya adalah 0, F aksen 0 itu cos 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, sekarang kita tentukan nih deret Maclaurin-nya. Nah, ingat ya, deret Maclaurin tadi bentuknya adalah F0 ditambah F aksen 0 kali X, ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial dikali X kuadrat, dan seterusnya ya. Nah, ini berlaku untuk semua nilai X gitu. Nah, silakan disubstitusikan setiap nilai dari turunan di step orde dari fx tadi. Nah, f0 tadi sama dengan 1, sama dengan 0, maaf ini. Kemudian f aksen 0 itu sama dengan 1 ya, berarti jadinya ini. Dan F double aksen itu sama dengan 0, yang ini jadinya suku yang ketiga ini 0, dan seterusnya gitu caranya ya. Kemudian disederhanakan bentuknya. Yang 0 nggak usah ditulis lagi, sehingga suku yang tersisa itu adalah X, kemudian suku keempat ya. Jadi di sini terlihat ya bahwa yang tersisa itu untuk X yang berpangkat 1, maksudnya berpangkat ganjil. Nah, di sini X pangkat 1, kemudian X pangkat 3. Nah, oke, sepertinya saya keliru ya. Harusnya di sini X pangkat 5 ya. 5 faktorial. Nah, X pangkat 5. Nah, gini bisa kita tulis nanti kurang ya setelahnya. Karena di sini tandanya berganti tanda gitu. Nah, mungkin untuk memastikannya bisa disubstitusikan setiap turunannya nanti. Nah, oke, kita udah punya deret Maclaurin nih ceritanya. Ini deret Maclaurinnya. Oke, sampai sini paham ya, bahwa ini adalah deret Maclaurin yang diminta. Sekarang kita akan membuktikan nih, apakah deret Maclaurin ini sama dengan si sin X. Nah, untuk membuktikan ini atau untuk menunjukkan ini sama, kita harus membuktikan limit dari Rn-nya itu sama dengan 0. Nah, ini yang akan dibuktikan ya. Ini akan ditunjukkan. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan menunjukkan itu. Pertama, kita tuliskan dulu ya. Ya, kita tahu bahwa turunan ke N plus 1 dari si fungsi fx itu, kalau misalnya nggak sin x ya, kalau nggak ya cos x. Ya, karena kan tadi N plus 1-nya kita juga nggak tahu ya, ini turunan berapa, bisa aja positif, bisa aja negatif gitu. Maksudnya bisa aja negatif lagi. Bisa aja ganjil gitu ya, N plus 1-nya itu bisa aja ganjil, bisa aja genap gitu. Nah, sekarang saya nggak tahu nih, oke. Yang jelas, turunan dari sin X itu hanya dua gitu. Kalau nggak sin X, kalau nggak cos X. Ya, tanda negatifnya, oke, kita bisa tulisan gini lah ya. Nah, sekarang kita tahu dengan batas atas dari fungsi cos X dan sin X itu adalah 1. Ya. Sehingga kalau kita mau mencari limit mutlak dari Rn, nah, maka si
ya kita mutlakkanlah si Rn-nya. Rn-nya tadi kan rumusnya adalah ini ya, rumusnya turunan ke n plus 1 dari f di titik C dikali dengan x pangkat n plus 1 per n plus n faktorial. Nah, yang ini. Nah, jadi yang untuk suku si f turunan f di n plus 1 itu ya ini C-nya ketinggalan ya. Ini bisa kita ganti dengan 1 kecil sama 1. Nah, makanya tandanya jadi berubah 1. Nah, karena ini nih. Karena alasannya ini penyebabnya. Sehingga yang tersisa di sini x mutlak x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Nah, untuk mencari limit ini kita tahu ya kalau misalnya n-nya membesar, maka si x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial ini akan menuju 0 saat n-nya menuju tak hingga. Nah, ini saya nggak buktikan ya di sini. Nah, kemudian karena ini menuju 0, maka si limit mutlak Rn itu juga akan menuju 0 sehingga limitnya sama dengan 0 gitu. Nah, karena mutlaknya sama dengan 0 ya berarti Rn-nya juga limitnya menuju 0. Ya. Oke. Karena kita sudah membuktikan bahwa limit dari sisanya sama dengan 0, maka benar, deret Maclaurin yang kita dapatkan tadi itu sama dengan fungsi sin-nya untuk setiap x bilangan real. Oke. Nah, untuk cos, nah di sini kita cukup bisa lebih gampang ya daripada yang sin tadi. Karena kita bisa menunjukkan deret Maclaurin-nya itu untuk si fx sama dengan cos x dengan cara menurunkan sin x. Nah, kan kita tahu ya turunan sin x terhadap x itu adalah cos x. Ya, kita tahu ini. Jadi kita bisa menurunkan deret Maclaurin sin x terhadap x, nanti kita turunkan. Nah, itu akan menjadi deret Maclaurin untuk cos x. Ya. Nah, maka untuk memperoleh deret Maclaurin untuk cos x, kita dapat menurunkan deret Maclaurin dari sin x. Nah, perhatikan nih, sin x tadi kan deret Maclaurinnya ini. Nah, kita turunkanlah si sin x ini terhadap dx, kemudian setiap sukunya juga kita turunkan terhadap x, sehingga diperolehlah ini ya, deret yang ini. Nah, sehingga jadi ya, kesimpulannya, deret Maclaurin untuk fx cos sama dengan cos x adalah 1 dikurang x pangkat 3. Nah, ini. Nah, oke, sekarang berdasarkan teorema yang ada di 9.7 ya, kalau ya ini valid kalau misalnya kita tuliskan ini sama dengan cos x. Nah, jadi kita nggak perlu buktikan ininya limit Rn-nya, karena kita memperolehnya dari turunannya tadi. Oke. Nah, kita lanjut sekarang untuk mencari deret Maclaurin kalau fungsinya adalah sin hiperbola x. Dan buktikan kalau misalnya memang deret Maclaurin yang kita hasilkan itu adalah sama dengan fungsi tersebut gitu. Nah, pertama sama ya dengan mencari sin tadi, kita cari dulu turunan di setiap ordenya. Dan ini sampai seterusnya gitu ya. Nah, kemudian karena diminta ada deret Maclaurin, berarti A-nya sama dengan 0 di sini. Tinggal kita substitusi ya 0 di setiap turunan orde setiap turunannya gitu, sehingga kita peroleh ini 0 1 0 1 dan seterusnya. Nah, maka jadi deret Maclaurin untuk sin hiperbola dari si x untuk x setiap untuk x sembarang di bilangan real gitu ya. Diperoleh seperti ini nih. Kan tadi deret Maclaurinnya seperti ini ya, F0 tambah F aksen 0 gitu. Ini bisa lah ya. Kemudian diganti nih, F0 tadi 0, F aksen 0 itu 1 ya. Jadi suku ganjilnya 0 semua nih. Yang tersisa itu adalah suku genap. Ini sama ya dengan punyanya si sin tadi. Nah, sin kan juga ya, suku ganjilnya juga 0. Nah, cuman bedanya di sini adalah si sin, kalau sin biasa itu deretnya ganti tanda nih, deret Maclaurinnya ganti tanda. Kalau untuk sin sin hiperbola, deret sinnya nggak ganti tanda, itu aja bedanya ya. Deret sin hiperbola nggak ganti tanda. Nah,
Jadi dengan demikian ya, kita sudah mendapatkan deret Maclaurin-nya berbentuk seperti ini, dan kita bisa menyamakannya dengan fungsi sin hiperbolik x dengan syarat limit Rn-nya sama dengan 0. Nah, ini mana buktinya? Oh, saya ketinggalan buktinya ya. Oke. Ya udah di sini oh iya benar-benar ketinggalan ya. Ya, ini sebenarnya bisa dilihat di buku ya. Ya, silakan dicek di buku aja ya. Dicek di buku. Nah, oke, sekarang, nanti untuk yang cos hiperbolik x, ini bisa ya kita, ini kan berarti turunan dari cos hiperbolik itu kan sin ya. Nah, berarti kita bisa menurunkan deret Maclaurin sin hiperbolik x untuk mendapatkan deret Maclaurin cos hiperbolik x. Nah, berikut ada deret untuk binomial. Bentuk binomial ya. Kita pernah tahu ya, atau kita ingat ya, kalau bentuk binomial itu adalah 1 ditambah x di pangkat p. Ini kalau yang biasanya p-nya ini bilangan bulat ya, bilangan bulat positif ya, yang kita tahu biasanya. Nah, ini nanti bisa dijabarkan ya, kalau biasanya pakai segitiga Pascal gitu kan ya. Nah, kalau di sini kita p-nya itu sembarang bilangan, jadi boleh negatif, boleh pecahan gitu ya. Nah, untuk x-nya itu yang dibatasi, x-nya di sini di sekitar ini min 1 sampai 1. Nah, jadi deret binomial ini bisa kita nyatakan nanti dengan cara ini deret Maclaurin-nya gitu. Jadi kita bisa menentukan deret untuk 1 plus x pangkat p ya. Kita bisa menyatakan dia ke dalam deret Maclaurin dengan cara seperti yang sudah kita pelajari tadi gitu. Pertama kita cari dulu turunan setiap ordenya gitu ya. Kemudian kita substitusi a sama dengan 0. Nah, kemudian kita peroleh lah ya nilai turunannya di titik 0. Nah, kemudian kita bisa susun si deret pangkat yang menyatakan 1 plus x pangkat p. Nah, seperti ini. Tapi ada catatannya di sini ya. Ini kan baru penjabarannya seperti ini, P dikali P kurang 1, kemudian P dikali P kurang 1 kali P kurang 2. Nah, bentuk ini kan beda ya sama bentuk kombinasi ini kan bentuk kombinasi nih. Nah, bentuk kombinasi ini sebenarnya itu ada definisi khusus gitu untuk bentuk kombinasi ini, yakni bentuk kombinasi ini kita nyatakan dengan cara ini nih, didefinisikan bahwa K kombinasi P. Nah, itu sama dengan P dikali P kurang 1 dikali P kurang 2 dan sampai P dikurang K plus 1 dibagi K faktorial. Nah, dengan menggunakan definisi ini, sehingga kita bisa mengganti nih setiap suku-suku yang ada pada deret Maclaurin kita tadi. Nah, sehingga untuk suku pertama itu tetap ya 1. Nah, suku yang kedua ini sama dengan 1 kombinasi P. P kombinasi 1 gitu. Saya lupa cara bacanya. Nah, yang suku yang ketiga juga 2 kombinasi dari P dan seterusnya. Nah, oke. Jadi deret binomial ini berlaku untuk P-nya di seluruh bilangan real, K-nya positif ya. K-nya di sini yang ini nih. Ya, yang PK yang ini ya. Nah, kemudian X-nya di antara min 1 sampai 1. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini kita bisa punya lah ya, ada 9 bentuk deret Maclaurin yang penting dan sangat disarankan untuk dihafal ya. Nah, untuk deret Maclaurin yang pertama itu sudah kita pelajari di 9.7. Nah, ini kan kita peroleh dari deret pangkat geometri ya sebenarnya. Nah, ini wajib dihafal juga karena ini adalah deret dasar ya. Kemudian untuk nomor 2 ini adalah integral dari pertama ya, integral dari deret pertama. Kemudian yang ketiga ini bentuk integral dari si
Ya, ini adalah integral dari 1/1 tambah X kuadrat. Nah, jadi mungkin bentuk-bentuk deret yang 9 ini wajib dihafal nih. Nah, silakan ini ditambahkan ya. Nanti saya cek di saat Zoom. Nah, ada lagi E pangkat X. Nah, ini wajib juga dihafal. Ya, jadi bisa dilihat di sini kalau E pangkat X itu dia perbedaannya dengan si 1/1 kurang X, dia ada pembagi N faktorialnya. Nah, ya. Kemudian untuk sin X itu kita memakai suku genapnya saja atau X yang berpangkat ganjilnya saja dan tandanya berganti gitu ya. Nah, itu sin. Kalau cos berarti tinggal diturunkan aja. Nah, nanti cos itu ini ya, turunan berarti suku X yang berpangkat genap. Nah, tandanya juga berganti ya, kalau nggak salah. Nah, silakan dicek lagi aja. Kemudian untuk sin hiperbola atau hiperbolik ya, sudah kita buktikan juga tadi, dia adalah sama dengan sin, cuman tandanya di sini seragam ya, tandanya positif semua. Nah, cos ini turunannya nanti, berarti dia X-nya berpangkat genap semua ya, dan tandanya juga seragam seharusnya. Nah, yang terakhir ini adalah bentuk deret binomial ya. Ini deret binomial. Dan untuk deret binomial ini kita bisa nanti mencari deret untuk 1 ditambah X, akar 1 tambah X, atau 1 ditambah X di pangkat 3/2 gitu. Nah, yang biasanya kan kita cuma taunya 1 ditambah X di pangkat 5 atau di pangkat 2 lah yang sederhana. Nah, ini kan kita bisa ya jabarkan dia berdasarkan deret segitiga Pascal gitu ya. Nah, tapi kita tidak bisa menjabarkan kalau dia dalam pangkat pecahan gitu. Nah, bentuk kalau P-nya dengan berbentuk pecahan seperti ini atau negatif misalnya, nanti kita bisa jabarkan menggunakan deret binomial seperti ini. Ini nih bentuk deret binomialnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan 9.8 dan ini adalah pembahasan terakhir untuk bab 9 untuk bab 9. Nah, di sini ada 4 contoh ya, 4 latihan maksud saya. Silakan dicoba ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini memang kita cukup menentukan deret Maclaurin-nya saja ya, nggak perlu membuktikan bahwa limit Rn-nya sama dengan 0. Jadi cukup cari deret Maclaurin untuk masing-masing fungsi ini. Dan kalau untuk memudahkannya, silahkan operasikan contohnya ya untuk yang si tan. Nah, kita tahu bahwa tan X itu sama dengan sin X per cos X. Nah, berarti deret Maclaurin sin X kita bagi dengan deret Maclaurin cos X. Berarti kita melakukan operasi pembagian gitu. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi, untuk latihan ini silahkan gunakan deret Maclaurin masing-masing fungsi lalu dioperasikan sesuai operasi yang ada di sini. Atau mungkin bisa disubstitusi dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti saya kasih ini aja ya, soal tambahan aja. Silakan ditentukan deret Taylor ya untuk f X sama dengan berapa bagusnya ya? Ya, E pangkat X aja. E pangkat X. Nah, di A-nya sama dengan 1. Nah, mungkin dari tadi kan kita nggak bahas ya dari Taylor. Cuman bedanya itu sama ya, langkahnya sama. Kita tuliskan turunan F, kemudian tinggal substitusinya itu yang disubstitusi untuk A yang ditentukan. Nah, jadi nanti di sini bukan F0, tapi FA yang ditentukan. Ya udah, nanti untuk menuliskan deret Taylor-nya, tinggal disubstitusikan saja nilai-nilai turunan di orde N-nya di titik A gitu. Itu aja bedanya dengan deret Maclaurin, sama aja, cuman yang diganti bukan A sama dengan 0, tapi A sama dengan, kalau di soal ini A sama dengan 1. Oke ya, berarti ini soal ke-5. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.